Halo semuanya, selamat datang di channel Pendidikan Generasi Emas. Hari ini saya akan memberikan informasi penting tentang P3K dan syarat mendaftar P3K. Terima kasih untuk like, comment, subscribe, dan share-nya. Saya akan membagikan info penting P3K. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pembagiannya dibagi menjadi dua, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan P3K. Pegawai P3K juga mempunyai hak yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Sama-sama mempunyai gaji pokok sesuai dengan pangkat atau golongan masing-masing. Kemudian ditambahkan dengan tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain-lain dari P3K. Namun, untuk pegawai P3K tidak menerima tunjangan hari tua. Berdasarkan info ini, pastinya semua guru yang bukan pegawai negeri sipil ingin mengikuti tes P3K pada tahun 2021. Persyaratan mengikuti tes P3K. Pertama, terdata di Dapodik minimal bulan Juni tahun 2020. Kedua, berusia 20 tahun sampai dengan 59 tahun sebelum 1 April 2021. Ketiga, merupakan pegawai honorer di sekolah negeri maupun swasta. Keempat, kualifikasi pendidikan S1 atau D4 yang sesuai dengan bidang ajar. Kelima, bersedia menandatangani surat perjanjian kerja di sekolah negeri. Keenam, masih aktif mengajar di sekolah sampai dengan tes P3K dilakukan dan dapat menunjukkan surat aktif mengajar. Ketujuh, program P3K ini juga dapat diikuti oleh guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik namun saat ini tidak mengajar. Kedelapan, nomor induk kependudukan yang valid di Disdukcapil. Kesembilan, melakukan pendaftaran P3K dan mengisi tempat formasi yang dipilih. Kesepuluh, mengikuti ujian. 11, tahapan sebelum ujian. Rekan-rekan akan melakukan proses administrasi dokumen di halaman sscasn.bkn.go.id. Setelah melakukan proses administrasi dan rekan dinyatakan lulus, maka rekan akan mengikuti seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural. Sehingga ketika teman-teman dinyatakan lulus di tes kompetensi ini, teman-teman akan mengikuti lagi tes wawancara untuk menjawab 10 soal dalam waktu 20 menit. Rekan akan menunggu pengumuman akhir dari tes P3K. Semoga rekan-rekan berhasil dan dilancarkan dalam segala upayanya. Amin. Rekan-rekan, ini ada tambahan dari saya. Apabila teman-teman mempunyai ijazah S1 atau D4 yang belum sesuai dengan tempat teman-teman mengajar, silakan tetap melakukan pendaftaran di halaman pendaftaran dengan memilih formasi. Jadi formasinya yang disesuaikan dengan background dari pendidikan kita. Kedua, penyebab NIK tidak valid biasanya yang bersangkutan
mengalami pindah rumah atau perpindahan catatan domisili tempat tinggal yang berbeda. Ketiga, untuk teman-teman yang mengajar di PAUD dan sudah mempunyai pendidikan yang sesuai, harap tetap berdoa dan berharap agar guru-guru PAUD juga mendapatkan kesempatan yang sama. Amin.